Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Senin tanggal 6 Februari 2023. Gereja memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan. Mereka adalah para martir di Jepang. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya dia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sakit adalah pengalaman yang manusiawi, bisa dialami oleh siapa saja. Dan tidak ada orang yang bercita-cita untuk menjadi sakit atau menderita. Ketika seseorang sedang berada dalam situasi sakit, saudari-saudara, kata Elizabeth Kubler-Ross, dia katakan dia akan merasa lingkungan sekitar, apakah itu tempat tidur, bantal, kasur, tembok, dan sebagainya, seakan-akan semuanya mencemoohkan dia. Karena itu selalu ada dorongan yang sangat mendalam untuk mengatasi keadaan sakit. Selalu ada usaha untuk memperoleh kesembuhan, kalau mungkin sakit tidak berlama-lama. Normalnya saudara-saudari, kesembuhan itu diperoleh melalui bantuan dokter, bantuan perawat, obat-obatan, dan sebagainya. Tetapi di samping mengharapkan kesembuhan secara medis, kekuatan iman juga sangat mendorong seseorang untuk mendapatkan kepulihan, mendapatkan kesembuhan. Dan pada level inilah saudari-saudara, seorang penderita menyadari bahwa penyakit adalah daya yang dapat mencabut nyawa. Penyakit dapat membuat orang menjadi mati. Penyakit dapat membuat orang menjadi binasa. Maka dalam proses mencari kesembuhan atau kepulihan itu tidak cukup kalau hanya mengandalkan para medis. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan para dokter. Sebab semuanya itu hanya bersifat bantuan. Tuhan sebagai tabib yang sejati perlu disapa, perlu dimintai pertolongannya, perlu dimintai jamahannya, agar dia berkenan menyalurkan rahmat kesembuhan, rahmat kepulihan. Saudari-saudara, di zaman Yesus ada banyak orang yang sakit. Banyak yang menderita, terutama mereka yang berasal dari latar belakang, katakanlah, memprihatinkan. Mereka yang miskin, orang-orang kecil, dan sebagainya. Seringkali situasi mereka, di samping memang sudah miskin, sudah biasa sebagai orang kecil, mereka sungguh berharap pada nasib, berharap pada semoga mujizat terjadi. Sehingga hadirnya, munculnya Yesus di tengah-tengah mereka, itu dengan segudang karisma, dengan kewibawaan ilahinya,
menjadi seberkas cahaya di tengah kegelapan hidup. Orang-orang jelata, orang-orang kecil, lalu mempunyai harapan baru untuk dapat keluar dari segala macam permasalahan, segala macam situasi keprihatinan dan tentu saja penyakit. Yesus tahu dan sungguh paham apa yang sangat mereka perlukan. Karena itu, tidak pernah Yesus menolak mereka yang datang memohon kesembuhannya. Tidak pernah dia mengecewakan mereka. Saudari-saudara, satu hal lain yang menarik dari bacaan hari ini, saudari-saudara, adalah orang-orang banyak yang begitu tahu Yesus datang, mereka segera menggotong orang-orang sakit, membawa mereka kepada Yesus. Yang mau saya katakan di sini adalah peranan komunitas. Mereka yang berbelarasa dengan orang-orang sakit. Mereka yang tidak bisa diam, tidak bisa pasif saja, tapi justru dengan penuh belarasa membawa orang-orang sakit ke hadapan Yesus untuk disembuhkan. Maka di sini ada peranan komunitas, peranan keluarga, peranan orang-orang di sekitar yang mempunyai hati bagi orang-orang sakit dibawa kepada Yesus, dibawa untuk disembuhkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di satu sisi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya dan memohon jamahan Yesus di atas segala usaha-usaha manusiawi ketika kita sedang mengalami sakit dan penyakit, apalagi sakit dan penyakit yang menahun. Supaya kita datang memohon jamahan Tuhan dengan sebuah iman, asal ku sentuh saja, ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, rohani maupun jasmani. Tapi pada pihak yang lain, saudari-saudara, kita melihat juga bahwa serentak kita dilibatkan dalam situasi ini. Ketika ada orang-orang di sekitar kita, ada keluarga, sahabat, kenalan, tetangga, di lingkungan, di RW, di RT dan sebagainya, yang sedang mengalami kesusahan, keprihatinan. Kita diajak, kita diinspirasi untuk menjadi komunitas yang berbelarasa. Komunitas yang membawa orang kepada Yesus. Bukan komunitas yang pasif, yang cuek, yang diam saja. Tetapi komunitas-komunitas yang berbagi, yang bersolider, yang berbelarasa. Percayalah, dalam semangat komunitas semacam itu, ketika kita dengan segala daya dan upaya membawa mereka kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. Selamat berbelarasa, saudara-saudari, dengan sekeping iman kepada Tuhan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Di hadapan Tuhan semua orang bisa dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah tabib yang sejati, yang menyembuhkan, yang memulihkan hidup kami dari segala macam penyakit dan kelemahan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau hadir membawa harapan bagi kami. Pandanglah dengan penuh kasih saudari-saudara, keluarga, sahabat, kenalan kami yang sedang sakit. Berkenanlah Engkau menjamah mereka, memberkati seluruh usaha medis yang sedang dijalankan. Dan berkenan pula memandang orang-orang di sekitarnya, keluarga, komunitas, yang dengan penuh kasih, penuh belarasa datang membawa mereka dan memohon pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.